Iran mengerahkan kapal selam mini jenis Qadir yang membuat kapal induk nuklir Amerika Serikat menjauh dari Selat Hormuz. Kapal selam mini ini bergerak secara rahasia. Pemirsa, kapal induk bertenaga nuklir terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford, akan mundur meninggalkan Timur Tengah dalam beberapa hari mendatang. Iran sekali lagi membuat dunia takjub. Kapal selam hasil kerjasamanya dengan Korea Utara menjadi ancaman serius bagi kapal induk Amerika Serikat. Digadang-gadang kapal selam ini mampu lolos dari deteksi radar canggih Amerika. Melihat kecanggihan kapal selam ini, muncul kabar jika kapal induk negeri Paman Sam memilih mundur dari Selat Hormuz. Meskipun berukuran kecil, kapal Iran ini mampu melumpuhkan kapal-kapal raksasa milik Amerika Serikat. Dengan spesifikasi khusus, kapal selam Iran lebih mirip predator yang siap memangsa buruannya di Selat Hormuz. Selain harus menghadapi serangan kapal selam, Amerika juga harus menghadapi armada nyamuk milik negeri para mullah itu. Armada yang berdiri sejak masa perang Iran-Irak tersebut menjadi salah satu pasukan yang patut diperhitungkan. Akankah Iran mampu memusnahkan armada laut Amerika Serikat? Lalu, mampukah Iran mengembangkan potensi nuklirnya di masa yang akan datang? Cetak Gol coba merangkum. Iran kirim kapal selam canggih musnahkan armada laut Amerika Serikat sebagai berikut. Iran kembangkan kapal selam canggih anti radar. Perang antara Iran dan Amerika di Selat Hormuz ibarat seekor semut melawan seekor gajah. Pertempuran tersebut sejak awal memang tidak pernah seimbang. Iran harus menghadapi canggihnya kapal induk dan kapal penghancur milik Amerika Serikat. Namun, angin keberuntungan nampaknya sedang berpihak kepada negara dengan julukan negeri para mullah itu. Dengan memanfaatkan sempitnya jalur Selat Hormuz dan dangkalnya perairan, memberikan ide cemerlang bagi Iran. Bersama dengan Korea Utara, Iran mengembangkan kapal selam khusus untuk melawan armada laut Amerika. Kapal selam canggih hasil ramuan para ilmuwan jenius Iran dibuat untuk menghadapi perang asimetris. Sebagai informasi, perang asimetris merupakan konflik senjata antara dua pihak dengan kemampuan militer, strategi, dan sumber daya tidak seimbang. Pihak yang lemah menggunakan strategi seperti gerilya, sabotase, teror, hingga serangan cyber untuk mengimbangi kekuatan lawan yang lebih besar. Dalam konteks peperangan di Selat Hormuz, kapal selam Qadir dirakit untuk menghadapi kapal induk milik Amerika Serikat. Kapal domestik ini memang memiliki ukuran yang lebih kecil dan ringan. Namun kapal ini terbukti efektif di perairan dangkal seperti kawasan Selat Hormuz. Menurut sumber Iran, kapal selam Qadir ini memiliki panjang sekitar 29 meter dengan bobot 117 hingga 125 ton. Kapal jenis Qadir ini memang dirancang untuk tidak terlibat secara langsung dalam menghadapi Angkatan Laut Amerika. Ia memanfaatkan Teluk Persia yang cenderung dangkal, berisik, dan sempit. Kondisi ini sangat menguntungkan Iran dalam perang di Selat Hormuz. Ukurannya yang kecil juga membuat kapal ini sangat sulit dideteksi radar, terutama di daerah dengan tingkat komersial tinggi. Para pakar militer menyatakan bahwa dalam skenario konflik yang terjadi, Iran bisa saja mengerahkan kapal selam Qadir untuk menyergap kapal induk Amerika. Demi memuluskan rencana penyergapan itu, kapal selam Iran juga banyak dilengkapi dengan berbagai persenjataan canggih. Torpedo, ranjau, hingga rudal anti kapal dilekatkan dan siap ditembakkan kapanpun. Serangan kepada kapal-kapal Amerika ini berpotensi membuat formasi mereka menjadi kacau balau. Bahkan hanya dengan satu kapal selam ini yang mendekat dan meluncurkan serangan mendadak dapat membuat kerusakan yang signifikan. Bisa dipastikan jika ini terjadi, kapal-kapal pendukung Amerika akan menjadi kocar-kacir. Kondisi ini sangat berbahaya bagi kapal induk yang sangat membutuhkan bantuan logistik dari kapal pendukung. Bayangkan, jika kapal pendukung tersebut tidak mampu memberikan bantuan kepada kapal induk Amerika. Teknologi lainnya yang dapat membahayakan armada laut Amerika adalah keberadaan rudal anti kapal. Jika rudal tersebut berhasil ditembakkan dan disempurnakan, maka diperkirakan jangkauan ancaman kapal selam Iran ini akan meningkat signifikan. Ini akan memberikan keuntungan jarak serang. Alih-alih harus menyerang dalam jarak yang dekat, Iran dapat leluasa menargetkan musuhnya dari jauh. Keuntungan ini akan membuat operasi militer Amerika
menjadi sangat mahal. Biaya yang dikeluarkan terhadap perbaikan hingga kerugian perang sangatlah besar. Bukan hanya mahal, Amerika juga akan menghadapi bahaya serius dan perang yang sangat rumit. Meskipun Selat Hormuz terlihat sederhana, namun ratusan ranjau yang berada di laut membuat operasi ini sangat sulit. Amerika juga sempat mengklaim bahwa mereka telah memusnahkan sepenuhnya angkatan laut Iran. Fakta yang terjadi di lapangan tidaklah seperti itu. Iran bahkan masih memiliki armada nyamuk yang merupakan kumpulan dari perahu-perahu kecil bersenjata. Selama berbulan-bulan lamanya, armada nyamuk ini memberikan gangguan di Selat Hormuz. Amerika tidak hanya mendapatkan ancaman dari kapal selam Iran, melainkan juga dari armada nyamuk ini. Armada nyamuk Iran sendiri merupakan perahu serang kecil dan cepat yang dibentuk oleh militer Iran pada tahun 1980-an. Awalnya armada ini dibentuk ketika Iran menghadapi perang melawan Irak. Perang tersebut memang terjadi antara dua negara, namun konsekuensinya meluas hingga ke Teluk Persia. Amerika Serikat yang memiliki kepentingan melindungi pengiriman minyak kemudian dipaksa terlibat. Bentrokan antara Angkatan Laut Amerika dengan Iran membuat Iran mengalami kekalahan hebat. Armada perahu kecil Iran kemudian menjadi bagian dari perang tersebut. Melalui doktrin militer Iran, armada nyamuk ini mampu menghadapi armada laut Amerika yang unggul. Armada nyamuk ini terbukti mampu menjadi pendukung dari kapal selam Ghadir milik Iran. Ia mendukung berbagai rudal, drone, ranjau, peluncur rantai, dan serangan proksi ke negara-negara sekutu Amerika. Taktik armada nyamuk juga dilengkapi dengan berbagai senapan mesin, roket, dan rudal anti kapal. Persenjataan ini akan menjadi serangan mematikan bagi armada laut Amerika. Di bawah laut Amerika akan menghadapi serangan bertubi-tubi dari kapal selam Ghadir. Sedangkan di atas permukaan, mereka akan menghadapi manuver lihai dari armada nyamuk milik Iran. Kondisi ini membuat perang di Selat Hormuz sangat mematikan dan sulit diselesaikan. Amerika tidak bisa seenaknya melakukan serangan atau memblokade ke dalam wilayah Selat Hormuz. Sehingga cara yang mereka lakukan adalah dengan mencegah kapal masuk atau keluar dari Selat Hormuz. Bahkan demi mencegah bentrokan secara langsung, Amerika memilih melakukan penangkapan kapal-kapal Iran di luar wilayah tersebut. Strategi ini meskipun cukup merepotkan Iran tetapi dianggap sebagai tindakan pengecut. Amerika bertekuk lutut, armada laut terima kehancuran massal. Tindakan pengecut Amerika ini juga terlihat dari kegagalannya dalam perang Iran. Mereka memilih mundur dan pulang kampung. Kapal canggih yang diharapkan dapat menjadi ancaman serius Iran justru harus dikembalikan ke tempat asalnya. Kapal USS Gerald R. Ford yang merupakan kapal induk terbesar dan terbaru Amerika harus kembali pada hari Sabtu. Pengembaliannya ke pelabuhan Virginia ini dianggap sebagai sebuah aib militer. Menurut keterangan para kru militer, pengembalian ke pelabuhan di Virginia itu merupakan akibat kebakaran hebat kapal tersebut. Selain itu, permasalahan internal lainnya tak luput membuat kapal tersebut harus kembali. Namun banyak pihak menilai alasan sebenarnya tidaklah sesederhana itu. Momen pengembalian itu terlalu bertepatan dengan momen Iran meluncurkan kapal selam barunya. Kapal USS Gerald R. Ford memang memiliki harga yang fantastis. Para pejabat militer menyebutkan jika harganya bisa mencapai 13 miliar US dollar. Agaknya tingginya harga kapal induk ini juga menjadi alasan dibalik penarikannya dari kawasan Timur Tengah. Amerika seolah-olah takut dengan ancaman kapal selam Ghadir Iran yang digadang-gadang menjadi musuh kapal induk. Apalagi jika kapal selam tersebut berhasil meluncurkan rudalnya, bisa dibayangkan kerugian yang akan ditanggung oleh Amerika Serikat. Kejadian serupa juga terjadi terhadap kapal perusak milik Amerika Serikat. Tiga kapal perusak canggih itu memilih mundur dari Selat Hormuz pada awal Mei 2026. Alasan kemunduran itu diduga akibat serangan mematikan dari rudal milik Iran.
Meskipun Komando Pusat Militer Amerika tegas membantah klaim penyerangan terhadap aset militer mereka, Iran sendiri menyatakan bahwa serangan rudal dan drone canggih mereka berhasil membuat Amerika mundur perlahan. Ditambah ancaman dari serangan taktis asimetris kapal-kapal Iran membuat kapal Amerika memilih untuk mundur. Amerika terpaksa bertekuk lutut akibat serangan demi serangan yang dilakukan. Ancaman rudal Iran ditambah armada nyamuk hingga kapal selam Ghodir membuat mereka menyerah. Meskipun dianggap telah gagal, Amerika justru membantah klaim tersebut. Mereka menganggap bahwa kapal-kapal perang mereka masih beroperasi di kawasan tersebut. Padahal jelas sekali, Amerika sedang menghadapi kebuntuan strategis dalam menghentikan operasi militernya. Amerika telah gagal membuat Selat Hormuz dan bernegosiasi dengan Iran di Pakistan. Kegagalan ini meskipun berusaha ditutup-tutupi, namun semua pihak juga tahu bahwa Amerika memang sudah kalah. Yang tak kalah kontroversinya lagi, Menteri Angkatan Laut Amerika John Fallon mengundurkan diri pada bulan April lalu. Isu lama ini lagi-lagi membuat banyak publik bertanya-tanya mengenai kebuntuan strategi Amerika Serikat. From this video, we can clearly see that Trump's sofa cushion was noticeably softer than Xi Jinping's. It made Trump visibly uncomfortable, causing him to adjust his posture several times, and in the end he could only sit leaning forward. Overall, even though Xi Jinping is about 10 centimeters shorter than Trump, he actually appeared taller and more imposing on camera. This shows the kind of subtle psychological tactics the Chinese Communist Party likes to use. Demi mengatasi konflik itu, Amerika juga sempat mengadakan kunjungan ke Tiongkok. Negeri pimpinan Xi Jinping itu memang menjadi sekutu kuat Iran di kawasan Asia. Mereka tidak hanya memasok senjata, melainkan juga berbagi informasi dan teknologi kepada Iran. Trump pada awalnya berharap jika kunjungan tingkat tinggi itu dapat menjadi solusi bagi konflik di Timur Tengah. Ia nampaknya ingin mendesak Xi Jinping untuk membantu negosiasi dengan Iran. Bahkan desas-desus yang beredar, Amerika sampai menawarkan bantuan terkait konflik Tiongkok dengan Taiwan. Namun alih-alih mendapatkan respon positif, Amerika justru harus terpaksa menelan kekecewaan mendalam. Tiongkok memilih diam atas konflik yang terjadi di Timur Tengah tersebut. Mau mulai lari tapi bingung cari sepatu yang cocok? Cobain deh Kenki Soleil yang nyaman di kaki dan punya harga terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Amerika terdesak, Iran ancam nuklir hasil uranium diperkaya. Melihat perkembangan peperangan yang tidak menentu, membuat Amerika semakin terdesak. Kecanggihan kapal selam Iran berhasil membuat Amerika menyerah. Menurut berbagai sumber barat yang beredar, kapal selam Ghodir milik Iran ini merupakan hasil dari modifikasi terhadap kapal selam Korea Utara. Kapal yang diduga mirip dengan kapal selam Ghodir adalah jenis Yono buatan Pyongyang. Menurut kantor intelijen Angkatan Laut Amerika, Teheran sempat menerima setidaknya satu kapal selam jenis itu. Kemiripan fitur hingga kemampuannya membuat Amerika yakin itu adalah hasil teknologi milik negara pimpinan Kim Jong-un. Memang sudah menjadi rahasia umum bahwa Korea Utara dan Iran adalah dua negara yang saling bersekutu. Apalagi mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Amerika Serikat dan Israel. Bukan hanya desakan terhadap koalisi ini, Amerika juga sedang menghadapi bahaya serangan uranium diperkaya milik Iran. Pada awalnya uranium diperkaya itu hanya memiliki tingkatan hingga 60%. Namun info terbaru yang muncul di publik adalah Iran bahkan mampu meningkatkan hingga 90%. Ancaman ini memang muncul jika Amerika akan menyerang Iran lagi dalam konflik Timur Tengah. Amerika juga memiliki ketakutan apabila uranium itu akan dikembangkan untuk menunjang kapal selam terbaru Iran. Bukan hanya kapal selam, Iran juga berpotensi menjadikannya rudal-rudal nuklir. Hal ini tentu sangatlah mungkin terjadi, apalagi Korea Utara sudah mengalami terlebih dahulu teknologi pengembangan nuklir. Bukan tidak mungkin keduanya akan mengembangkan teknologi dan persenjataan lainnya yang berbasiskan uranium. Apalagi uranium Iran menjadi salah satu uranium yang memiliki tingkat penggayaan yang tinggi. Amerika sangat menentang kepemilikan nuklir bagi Iran.
Bahkan dalam satu kesempatan, Trump sempat menyebutkan pandangan yang kontroversial. Now, Treasury Secretary Bessent says the Trump administration's plan is to grow the economy in such a way that it balances things out by 2028. But in the meantime, the spending is continuing. We're looking at, in President Trump's second term, another $2 trillion added to the deficit. There was already $4 trillion that was greenlit by congressional Republicans for the president's tax law. Now Congress is looking at the president's proposal for defense spending, which is $1.5 trillion. Ia menyampaikan lebih baik mencegah Iran memiliki senjata nuklir meskipun ekonomi Amerika sedang terpuruk. Bukan hanya itu saja, negara ini juga berambisi untuk memiliki uranium diperkaya milik Iran. Trump juga pernah mengklaim bahwa Iran akan menyerahkan uranium diperkaya tersebut kepada Amerika. Cuci gudang besar-besaran, kamu bisa dapatkan kaos polos lengan pendek mulai dari harga 23 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Iran kirim kapal selam canggih memusnahkan armada laut Amerika. Akankah Iran berhasil mengusir sepenuhnya negara adidaya tersebut? Lalu, apakah pengembangan uranium Iran akan mencapai titik yang maksimal? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.